Gimana nih jauh-jauh datang kemari ini? Gini Ustaz, kami salah satu guru di pondok pesantren ataupun daerah Laut di Aceh. Kami kewalahan mengatasi santriwati yang masynu ataupun kesurupan. Hmm. Bagaimana cara atasinya? Oh gitu maksudnya. Jadi kan sebenarnya bukan hanya pesantren saja yang orang sering kesurupan ataupun masruk, itulah kata kalau sebagian mengatakan masruk. Bukan hanya pesantren saja, sekolah gitu juga. Intinya tempat pendidikan ya. Sering bisa ditanyakan kepada kawan-kawan yang nonton video ini, itu sering terjadi kesurupan seperti itu. Nah, bagaimana cara supaya itu kita selaku guru, terutama kita dituntut untuk agar kita bisa menangani orang-orang yang seperti ini. Tahap awal yang harus kita lakukan, perhatikan dulu. Yang pertama sampai yang kira-kira 5 orang. Siapa yang pertama kesurupan, yang kedua reaksi, yang ketiga sampai kelima reaksi. Nah, itu dipisahkan lagi. Jadi ambil orang tersebut, pisahkan ke dalam satu ruangan yang lain. Jangan biarkan ditonton. Kemudian orang tersebut yang diruqyah. Tahap dasar diperiksa dulu apakah ada jimat-jimat tali-tali 3 warna biasanya ya. Ya tali di pinggang. Suruh periksa sama dewan guru perempuan kan. Ya. Yang harus periksa dulu, itu dulu diputuskan, pindahkan, baru kemudian diruqyah. Begitu cara penanganannya. Kalau tidak akan terus-terusan. Akan kesurupan yang lain. Itu satu. Yang kedua, tadi yang biasa-biasa kesurupan itu kumpulkan dalam satu ruangan. Misalnya yang sering kesurupan itu misalnya 20 orang, kumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian cek lagi adakah mereka pakai jimat-jimat ataupun pemberian orang tua mereka. Itu satu. Kemudian cek kalau ada, suruh kumpul, simpan dulu, jangan dihancurkan dulu. Kemudian berikan pemahaman kepada mereka bahwa syaitan itu sangat suka kepada mereka-mereka yang meyakini ada benda-benda ataupun jimat-jimat yang dapat melindungi dia. Sampaikan tauhid kepada mereka agar mereka tidak bergantung kepada jimat tersebut, bergantung kepada amalan-amalan zikir. Insya Allah itu akan mudah. Kemudian ada yang sebahagian juga yang kadang-kadang pura-pura kerasukan. Nah ini juga agak sulit. Yang pura-pura kerasukan. Nah yang pura-pura kerasukan ini takuti saja. Bagi yang pura-pura, awas ya, kalau nanti kamu pura-pura bisa-bisa nanti betul-betulan kesurupan. Atau setiap kesurupan nanti akan kita mandikan dengan air comberan misal. Nah jadi mereka kan takut. Jadi akhirnya tidak. Nah, yang betul-betul kesurupan ini hendaknya pada saat itu ditenangin saja, kemudian biar dia sadar dulu. Ketika dia sadar, panggillah orang tuanya, yang mewakili ibunya lah, ayahnya, untuk kita cek lebih dalam apakah betul orang yang sering kesurupan ini ada sesuatu yang ilmu-ilmu atau keturunan-keturunan, atau boleh jadi dia malah sering kesurupan sebelum datang ke daerah kita. Ke pesantren kita. Maka kita cek dulu, kalau memang betul dia memang ada ilmu-ilmu yang diberikan, ada keturunan-keturunan, maka pahamkan kepada orang tuanya agar untuk tidak diturunkan kepada anaknya, atau agar ilmunya itu dibuang. Itu kalau untuk mereka yang keluarga punya keturunan. Yang kedua, kalau seandainya anak ini memang efek daripada ibunya atau memang efek terkena sihir sebelum masuk ke daerah kita, ke pesantren kita, maka lakukan ruqyah. Minta izin kepada orang tuanya, lakukan ruqyah. Lakukan pengobatan, berikan zikir-zikir yang untuk melindungi mereka. Nah, seperti itu salah satu caranya. Mudah-mudahan sesudah itu tidak akan terjadi lagi kesurupan. Ya, bagi yang kesurupan yang pura-pura itu, yang kesurupan pura-pura itu takut-takuti saja. Itu mudah. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting, ajak santri-santri yang sering kesurupan ini, buat ke satu kelas yang sering kesurupan, buat satu kelas, berikan pemahaman tentang ruqyah kepada mereka, tentang bagaimana cara melakukan perlindungan diri. Bagaimana? Sudah pernah dilakukan seperti ini tidak ya? Belum Ustaz. Nah, insya Allah nanti kalau sudah dilakukan seperti ini tidak akan terjadi lagi kesurupan ya, Insya Allah. Nah intinya
pimpinan ataupun orang-orang yang guru-guru di daerah itu memang perlu belajar ruqyah. Untuk apa? Untuk agar kita bisa tahu cara penanganannya. Kebanyakan orang menuduh bahwa wah, daerah itu pesantren itu banyak jinnya, gitu ya. Ya. Padahal kadang-kadang pesantren daerah itu tidak ada jin, dia ada setannya. Justru anak-anak yang masuk ke situ sudah duluan sakit sebelum dia masuk ke pesantren. Ketika mereka melakukan amalan harian, zikir dan segala macamnya, ada setan itu kepanasan. Kadang-kadang pihak orang tua juga tidak paham tentang perkara ini. Kalau di rumahnya kan tidak ada zikir ya. Kalau di pesantren sudah ada zikir ya. Nah, ketika kena zikir, setannya ini yang ngamuk. Dia tidak mau seperti itu. Intinya yang paling penting adalah pahamkan keluarganya, sampaikan kepada keluarganya diagnosa yang betul. Kemudian kalau dia pakai jimat-jimat, azimat-azimat yang dia anggap itu dapat melindungi dia, pahamkan. Kemudian kalau memang betul-betul dia terkena gangguan jin sebelum dia masuk ke pesantren atau terganggu dengan gangguan jin di pesantren, maka lakukanlah ruqyah untuk mereka. Begitu. Insyaallah. Insyaallah sah. Nah, nanti mudah-mudahan video ini bisa dibagi-bagikan kepada kawan-kawan yang punya yang guru di sekolah ataupun guru di pesantren. Mudah-mudahan ini bisa ini. Atau kalau memang belum tahu caranya, lebih enak, lebih mantapnya lagi bisa undang tim kami, tim Ruqyah RSA, Ruqyah Syariah Aceh. Nanti kami akan datang nanti beberapa orang, kita buat penyuluhan dulu, pemahaman kepada anak-anak santri, terutama sekarang ya, anak santri baru ya. Biar mereka tidak kesurupan. Ya, begitu aja ya. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan berguna untuk kita, untuk orang lain juga yang menonton video ini. Insyaallah sahabat semuanya ya. Insyaallah yuk kita amalkan seperti ini. Jangan lagi bawa ke dukun. Jangan lagi undang dukun ke pesantren, itu suatu penghinaan dukun kita undang ke pesantren. Gitu ya. Cara Islam sudah ada, yaitu dengan cara ruqyah syariah.